Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka mempersiapkan umat Israel menjadi suatu bangsa, bahkan menjadi suatu bangsa yang besar, kita dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terhadap umat tersebut. Misalnya pada saat umat Israel telah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka keluar dari Mesir, maka di perjalanan Tuhan Allah selalu menyertai mereka, dan Tuhan Allah pun memanggil Musa untuk naik ke Bukit Sinai dalam rangka untuk memberikan hukum Taurat kepada Musa. Dan melalui hukum yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umat tersebut adalah di mana Allah menginginkan, di mana Allah sedang membentuk mereka menjadi suatu bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga segala tatanan kehidupan mereka semua itu boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat juga buat umat tersebut. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka pun tidak puas dengan 10 hukum yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di kemudian hari ini mereka uraikan bahkan sampai lebih dari 600 hukum-hukum yang harus ditanggungkan oleh umat atau jemaah pada waktu itu. Jadi hukum Taurat itu menjadi bukan lagi memberi sukacita, tetapi menjadi beban yang berat terhadap orang-orang yang ingin melakukannya.
Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat," tentu ada persoalan, ada pertanyaan yang datang dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Misalnya saja, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ini tentu sudah menjadi perhatian yang sangat luar biasa dari umat Israel. Jadi atau mungkin para ahli Taurat, orang Farisi, ya pasti mereka sudah memprotes apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kok hari Sabat malah dia menyembuhkan orang sakit? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti itu datang di dalam hati mereka maupun secara langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Tuhan Yesus mengatakan kalau dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada umat itu bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu bukanlah untuk menjadi beban bagi orang-orang dalam melakukannya, tetapi inti dari hukum Taurat itu adalah tentang kasih. Inti daripada hukum Taurat itu adalah tentang kasih. Itulah sebabnya pada saat orang bertanya kepada Tuhan Yesus, mana sih hukum yang lebih besar? Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allah dari segenap hatimu, pikiranmu." Dikatakan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi intinya adalah kasih. Intinya adalah kasih, bukan intinya untuk menghukum orang lain, tidak seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia juga datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi. Jadi di sini sudah sangat jelas Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia sesungguhnya adalah datang untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Kalau umat Israel menganggap bahwa hukum Taurat itu menjadi keselamatan bagi mereka, maka Tuhan Yesus mau memberitahukan juga bahwa kedatangan Yesus untuk menggenapi, bahkan di dalam diri Yesuslah kita menemukan keselamatan, bukan melalui hukum Taurat. Karena darah Yesus yang tercurah, nyawanya yang terhilang oleh karena disalibkan, itu menjadi keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus juga menggenapi surat dari para nabi-nabi, di mana surat itu menjanjikan bahwa akan datang seorang Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Maka di dalam diri Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, karena dia sendirilah Mesias itu. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi janganlah kita cukup hanya mendengarkan saja, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu hidup di dalam saling mengasihi. Kita mengasihi sesama tanpa batasan-batasan, seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian kita mengasihi Tuhan Allah juga dengan segenap hati kita. Kita tidak setengah hati untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi firman ini mengajari kita, mari kita mempraktekkan hukum Taurat itu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita umat manusia berdosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hantarkan kehadirat-Mu, karena Tuhan telah menggenapi hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, sehingga melalui kehadiran Tuhan di dunia ini kami memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus, tuntunlah kami, pimpinlah hidup kami agar kami tetap hidup di dalam hukum Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Engkau tuntun, Engkau berkati semua jemaat-Mu itu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua dalam segala aktivitas, pekerjaan, di kantor maupun di rumah usaha. Semua Tuhan berkati.